Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam mesbah keluarga kita hari ini. Untuk itu mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, makasih banyak buat segala kasih anugerah-Mu Bapa. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami berkumpul Tuhan, kami mau berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, ada bersama-sama dengan kami, mengurapi dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Kiranya Roh Kudus memenuhi kami ya Bapa. Kami buka hati kami yang terlebar buat Tuhan Yesus masuk. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Musim akan Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tak pernah, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati,
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku
berseru ya Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Memuji kasih-Mu, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan, saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Biarlah firman-Mu itu terus ada di dalam kami. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan, biarlah itu mengandung suatu arti dan membawa apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kami yang mendengar, menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Sekali lagi saya membacakannya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Di dalam pembacaan firman kita hari ini, pemazmur berkata bahwa di dalam hati pemazmur ia menyimpan janji Tuhan, supaya pemazmur jangan berdosa terhadap Tuhan. Kalau kita berteman atau kita mempunyai teman di dalam kehidupan kami, atau di dalam satu pergaulan kita, seringkali karena hubungan begitu dekat kita satu dengan yang lain, dan banyak ada janji-janji yang kita sampaikan kepada teman-teman, atau kita janji, bahkan orang tua memberikan janji kepada anak-anaknya. Dan janji-janji yang diberikan, yang disampaikan sebagaimana pemazmur katakan bahwa dia mengingat janji itu, janji yang Tuhan sampaikan buat pemazmur itu, dia simpan di dalam hatinya. Kenapa sampai pemazmur berkata bahwa dia menyimpan janji itu? Karena pemazmur mengerti bahwa ketika firman itu tinggal di dalam kehidupannya, maka firman itu akan menjadi penuntun dalam kehidupan. Dia mengerti bahwa janji yang Tuhan berikan bagi Daud, bagi seorang Raja Daud, dia mengerti bahwa firman itu adalah suatu janji. Firman yang Tuhan berikan itu adalah suatu janji. Sehingga janji itu adalah janji yang benar-benar, janji yang pasti tergenapi. Janji yang pasti tergenapi sehingga
Raja Daud berkata bahwa dia menyimpan semua janji-janji kebenaran firman. Di sini memberikan satu gambaran buat kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan buat kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah janji yang sudah Tuhan nyatakan bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, apakah hari-hari ini kita benar-benar memegang janji-janji itu? Apakah hari-hari ini kita benar-benar memegang janji kebenaran firman itu di dalam setiap kehidupan kita? Karena orang yang memegang janji itu disebut orang-orang yang setia. Orang yang memegang janji-janji Tuhan artinya dia percaya bahwa orang yang memberikan janji untuk dia itu pasti ditepati. Nah, janji yang diberikan oleh Bapa di surga bagi anak-anaknya itu pasti ya dan amin, dan itu pasti akan digenapi. Tetapi persoalannya, ketika kita menghadapi masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita menghadapi situasi yang kadang-kala membuat kita menjadi bingung, kita diperhadapkan dengan suatu masalah, kita mulai meragukan akan janji-janji itu. Kita mulai meragukan akan semua janji-janji yang sudah Tuhan berikan. Bahkan kita berpaling dari janji-janji yang sudah Tuhan lakukan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, peganglah janji-janjinya. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa. Nah, ketika janji itu terus ada di dalam hidup kita, ketika firman Tuhan itu terus kita baca, terus kita simpan di dalam hati kita, maka ketika kita menghadapi setiap permasalahan, setiap kita menghadapi satu masalah, maka firman itu akan keluar. Roh Kudus di dalam hidup kita itu akan mengingatkan, menuntun kita, memberikan penghiburan, menguatkan kita, supaya kita tetap memegang janji itu. Tetapi ketika kita mulai tidak memikirkan, terkadang orang-orang di sekitar kita membuat kita meragukan akan janji-janji Tuhan. Terkadang janji-janji seorang manusia, janji-janji dunia ini lebih indah daripada janji-janji Tuhan. Karena setiap janji yang Tuhan berikan, setiap janji yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman, itu pasti tergenapi. Dan itu sudah tergenapi, sehingga kita harus tetap berpegang teguh sebagai orang-orang percaya. Biarlah firman itu tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita, sehingga firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Karena kita tahu situasi dunia saat ini, dunia semakin hari semakin gelap, dunia semakin hari semakin gelap gulita, sehingga terang Tuhan, terang kebenaran firman itu kita butuhkan, supaya terang itu menyinari langkah-langkah hidup kita. Terang itu menyinari dimanapun kita berada, sehingga lubang-lubang yang dipasang oleh si jahat, kita dapat melihat ada jebakan-jebakan yang dibuat oleh si jahat. Kita dapat melihat bagaimana si jahat membuat perangkap-perangkap bagi kehidupan kita. Tetapi karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, maka kita percaya bahwa kita mampu untuk berjalan, kita mampu untuk melangkahkan kaki dalam kehidupan kita, bukan oleh karena gagah dan kuat kita, tapi hanya oleh karena kita tetap memegang semua janji-janji dalam kebenaran firman. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Iman kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tahu
bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita terus memegang janji-janji Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana perubahan demi perubahan, bagaimana Tuhan menuntun kita, bagaimana Tuhan membawa kita, bagaimana Tuhan menuntun untuk mengeluarkan kita dari setiap kesulitan, bagaimana Tuhan menuntun kita untuk kita tetap teguh berjalan. Sekalipun kita saat ini berada di dalam lembah kekelaman, sekalipun saat ini kita masuk di padang gurun, sekalipun situasi yang sulit saat ini, tapi saya mau berkata bahwa peganglah janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan, hanya janji Tuhan adalah janji yang pasti terjadi. Janji yang datang daripada Tuhan itu janji yang kekal. Janji yang membawa kita masuk ke dalam kehidupan kekekalan yang sudah Tuhan berikan. Untuk itu, biarlah kita pegang janji, yaitu kebenaran firman. Jadikan firman itu menjadi landasan, menjadi dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Sehingga dasar kehidupan yang dilandasi oleh kebenaran firman itu membuat kita teguh berdiri, karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang membawa kita untuk memampukan, memberikan penghiburan, menuntun kita, sehingga kita terus akan dibawa masuk dari kemenangan yang satu ke kemenangan yang lain. Dan kita percaya bahwa semakin sulit dunia ini, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kita tidak bisa mengandalkan janji-janji dunia, tapi hanya kita mengandalkan janji-janji Tuhan, seperti firman pemazmur yang pemazmur katakan hari ini, bahwa di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Haleluya. Amin. Dan ku berseru, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, dan ku memuji Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan ku berseru, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, dan ku memuji Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu. Kami terus merasakan bagaimana Tuhan Engkau baik dalam hidup kami.
bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Segala kemuliaan, hormat kami naikkan kepadamu saja ya Tuhan. Hari ini kami datang, kami menyerahkan, kami berdoa bagi gembala kami Tuhan, GBI Gihon Rayong 12. Kami berdoa untuk Pak Gede Widiada dan ketiga wakilnya, Pak Yuli, Pak Darius, dan Pak Willy. Semua Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, full-timer, part-timer, semua yang ada di wadah ini, kami berdoa, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan. Teristimewa kami menyerahkan gembala dengan ketiga wakilnya. Tuhan berikan hikmat, kemampuan bagi mereka, agar mereka dapat membawa, mereka dapat menuntun kami semua yang ada di GBI Gihon Rayong 12 menjadi umat-umat yang setia, menjadi umat-umat yang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan, Engkau menyertai gembala dan wakil-wakilnya. Tuhan terus berikan mereka unity yang kudus itu terjadi, saling menopang, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Bapa, biarlah semua fungsi-fungsi mulai dari gembala rayon dan ketiga wakilnya Tuhan, semua bekerja dengan baik, berfungsi semuanya, sehingga Bapa kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, kemampuan, Engkau yang memberikan tuntunan bagi para pemimpin-pemimpin kami. Kami menyerahkan mereka semuanya Tuhan, istri, anak-anak, keluarga inti, keluarga besar mereka, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tutup bungkus selimuti mereka dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan segala susah celaka mara bahaya sampai kepada maut. Lalu biarlah Bapa, Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Jauhkan daripada mereka Tuhan apapun sakit penyakit. Tapi kami berdoa biarlah Tuhan umur panjang, kesehatan yang sempurna Tuhan Engkau berikan bagi keluarga-keluarga. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gembala dan ketiga wakil, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan. Kami menyerahkan semua pelayan-pelayan, semua Tuhan full-timer, part-time, semua Tuhan yang ada di GBI Gihon Rayong 12, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun kami sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan janji-janji-Mu itu Tuhan. Biarlah semuanya kami tetap setia memegang akan janji-janji Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Teristimewa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mereka saat ini bersama-sama dengan kami di dalam mesbah keluarga ini. Tuhan melihat setiap keluarga-keluarga. Tuhan Engkau memberikan pertolongan bagi mereka. Saat ini Tuhan apapun yang mereka rindukan. Mungkin mereka berada di dalam masalah ekonomi, masalah hubungan suami istri, orang tua dan anak-anak. Kami berdoa Tuhan pulihkan keluarga-keluarga. Tuhan tolong mereka. Apapun yang menjadi masalah yang mereka rindukan, biarlah Tuhan Engkau menolong mereka. Kami tahu bahwa cobaan-cobaan yang mereka terima itu adalah cobaan-cobaan biasa, tidak akan pernah melebihi kekuatan daripada mereka, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Biarlah hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Tuhan, keluarga-keluarga yang sudah semakin terpisahkan, keluarga-keluarga yang mengalami keretakan, kami berdoa saat ini Tuhan, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan anggur yang baru itu Engkau curahkan di tengah-tengah keluarga, sehingga cinta, rasa cinta, kasih sayang antara suami dan istri, kasih yang semula ketika Tuhan Engkau mempertemukan mereka, itu biarlah Tuhan tumbuh di dalam hati mereka. Kasih yang mula-mula itu senantiasa itu boleh nampak, bahkan Tuhan ada di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menerima setiap kelemahan dan kekurangan mereka masing-masing. Yang saat ini terpisah jauh, meninggalkan rumah, baik suami maupun istri, kami panggil mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bawa kembali mereka pulang, bawa kembali mereka berkumpul menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan,
segala apapun saat ini, Tuhan Engkau mengerti mereka. Amin. Mungkin saat ini mereka mengalami persoalan, masalah perekonomian mereka. Tuhan, kami percaya yang belum mendapatkan pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan. Amin. Usaha yang mengalami kebangkrutan atau usaha yang mengalami kondisi yang terpuruk, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau berikan jalan keluar, maka Tuhan bangkitkan mereka kembali. Amin. Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga yang ada di wadah ini. Biarlah Tuhan Engkau melihat semua persoalan mereka. Tuhan Engkau menjawab setiap persoalan-persoalan mereka. Dan saat ini kami berdoa bagi kota kami Tuhan, kota Pekanbaru. Kami percaya, kami bersyukur, berterima kasih bahwa inflasi yang ada di kota kami, bahkan di Provinsi Riau, inflasi yang masih tetap terjaga. Kami tahu semua itu adalah kebaikan-Mu. Untuk itu Bapa, biarlah perekonomian di kota kami ini terpelihara, dijaga Tuhan. Semuanya kami serahkan, masalah perekonomian, semuanya Tuhan. Biarlah ada di dalam kendali-Mu, karena kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, kepada di mana kota terus berseru, di mana kami semua berdiri bagi kota kami, maka Tuhan akan Engkau akan membela, Engkau akan mendengar, dan Engkau akan memberikan, Engkau melepaskan berkat-berkat-Mu bagi kota kami dan provinsi kami, Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Biarlah Tuhan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub itu mengalir di kota kami, sehingga kami anak-anak Tuhan, kami menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kedamaian, kesejahteraan saat ini Tuhan. Geng-geng motor yang mulai ada di kota kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah aparat keamanan bertindak mengamankan setiap mereka Tuhan. Begal-begal yang ada saat ini yang mulai lagi kembali Tuhan beraksi, kami berdoa Tuhan, berikan kemampuan untuk Polri kembali mereka melakukan tindakan-tindakan pengamanan. TNI bertindak bersama-sama, semua Tuhan keamanan yang ada di kota kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kedamaian. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami lepaskan suasana surgawi itu ada di kota kami. Sehingga kota kami penuh dengan damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, okkultisme yang mau untuk menghancurkan kota ini, saat ini dengan otoritas kuasa Tuhan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami menguasai teritorial kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kami pagari Tuhan, kami pagari teritorial kota Pekanbaru dan sekitarnya dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.